Kali ini kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita sebelumnya. Jadi sebelumnya itu kita mempelajari komponen-komponen yang ada di United. Jadi pada video kali ini seharusnya kita sudah masuk ke penulisan variabel, tipe data, dan operator. Tapi saya sudah lihat di internet, searching di internet, ternyata kita kayaknya harus menyisipkan satu materi lagi, yaitu bagaimana cara menuliskan sintaks C#. Jadi sintaks itu sama halnya dengan penulisan codingan. Jadi sintaks itu sama dengan codingan. Jadi kita harus mengetahui peraturan cara menuliskan codingan. Jadi kita tinggal masuk di petanikode.com. Saya lihat di sini ini sudah merupakan sesuatu yang wajib kalian pelajari. Ini wajib kalian pelajari bagi kalian yang baru belajar penulisan sintaks. Jika kalian sudah merasa tahu dengan ini, mungkin kalian bisa skip saja video ini. Oke, kita langsung saja tutorialnya. Yang pertama yaitu struktur dasar program C#. Jadi program C# itu terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama bagian deklarasi pustaka. Bagian deklarasi pustaka yaitu merupakan ini using system. Ini wajib kita gunakan karena ini digunakan jika kita ingin white line, menggunakan fungsi kayak white line seperti ini. Oke, kemudian bagian kelas, yang kedua bagian kelas itu merupakan yang ini. Bagian kelas program hello. Ini program hello ini terserah kalian selama mengikuti aturan tulisan kode. Jadi bisa kalian tulis kelas Budi, kelas Budi di sini. Bagian 3 yaitu fungsi atau metode. Bagian fungsi atau metode yaitu static void main string r. Kemudian ini isinya. Kemudian penjelasannya, bagian deklarasi pustaka. Ini sudah saya jelaskan tadi. Kemudian bagian fungsi juga sudah. Penulisan statement dan ekspresi. Nah, penulisan statement dan ekspresi ini, misalnya ini titik koma. Nah, Pak, ini kita lihat di sini saja ya. Ini setelah kalian menuliskan codingan seperti ini, pada akhirnya itu kalian harus menuliskan titik koma. Nah, kenapa ini seperti ini? Using system titik koma. Ini tidak, karena ini merupakan sebuah kelas. Jadi setelah kelas itu menggunakan fungsi ini, buka kurung. Jika sudah menggunakan buka kurung, harus ada tutup kurung seperti ini. Ini buka kurungnya, ini tutup kurungnya. Jadi di sini tidak perlu menggunakan titik koma. Nah, kemudian ini juga static.ax, ini buka kurung, ini tutup kurung, di sini tidak menggunakan titik koma. Yang perlu menggunakan titik koma yaitu seperti ini. Yang di dalam void, dalam fungsi ini yang merupakan fungsi, dalam fungsi ini kemudian kita tuliskan kode. Nah, akhir kode ini harus menggunakan titik koma. Seperti itu. Kemudian penulisan blok kode. Penulisan blok kode dalam C# dibungkus menggunakan kurung kurawal. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, menggunakan kurung kurawal. Jadi akhir kurung kurawal ini tidak menggunakan titik koma. Seperti ini, if password. Sama dengan petanikode. Ini buka kurung, ini tutup kurung. Jadi ini tidak menggunakan titik koma yang di sini, yang menggunakan titik koma. Nah, biasanya blok kode digunakan untuk membungkus lebih satu statement. Penulisan komentar. Penulisan komentar ini merupakan teks yang akan dieksekusi, teks yang tidak akan dieksekusi oleh program. Jadi dalam teks ini seperti ini contohnya. Dalam teks ini kalian bisa bebas menuliskan apa saja, tidak akan terjadi error jika di dalam komentar, karena yang di dalam komentar ini tidak dieksekusi, tidak dijalankan oleh program. Ini digunakan untuk agar kita tahu ini fungsi apa, untuk menandai fungsi kita atau untuk menandai variabel kita, seperti itu. Untuk lebih jelasnya kita nanti sementara praktekkan. Kemudian cara penulisan komentar ini yaitu slash seperti ini, slash. Bisa juga slash bintang ditutup dengan slash bintang. Ini slash hanya sebaris ke sana.
satu baris yang menjadikan komentar. Dan jika kalian ingin menjadikan komentar 4 baris atau beberapa baris, 5, terserah kalian, bisa juga 1 baris. Kalian menuliskan bintang pagar slash bintang sebagai pembuka dan bintang slash sebagai penutup. Ini semua di dalam sini. Dan sini merupakan komentar, jadi tidak akan dieksekusi. Kemudian gaya case yang digunakan, 5 gaya case yang digunakan. Bahasa pemrograman C# menggunakan Pascal case dan Camel case. Untuk penulisan nama kelas dan fungsi atau metode selalu diawali dengan huruf kapital. Nah, seperti ini, kelas, program coba, ini program, huruf P, huruf besar, ini merupakan huruf kapital. Ini penulisan yang bagus, penulisan program yang bagus. Walaupun di sini bisa huruf kecil, tapi huruf besar merupakan penulisan program yang bagus untuk penulisan program C#. Dan penulisan program, peraturan penulisan program itu berbeda-beda ya teman-teman. Walaupun ada yang sama pada umumnya. Program coba. Nah, ini coba tidak ada spasi, tidak ada underscore. Cobanya C yang huruf besar, huruf C-nya yang huruf besar. Nah, ini juga nama fungsi, N huruf besar, F huruf besar. Kemudian apabila nama fungsi dan kelas terdiri dari 2 suku kata, maka ditulis bergabung seperti di atas. Nah, ini nama fungsi terdiri dari 2 suku kata, nama dan fungsi. Nah, kemudian yang kita huruf besar yaitu N dan F, tidak ada spasi dan tidak ada underscore. Apa boleh menggunakan huruf kecil di depan? Ya, boleh-boleh saja, tapi itu akan melanggar garis pandu guidelines yang sudah ditetapkan Microsoft. Nah, itu akan melanggar guidelines. Jadi pada umumnya digunakan huruf kapital, walaupun sebenarnya huruf kecil itu boleh. Kemudian untuk nama variabel ditulis dengan huruf kecil di depan. Nah, kita menuliskan nama variabel kita, misalnya var nama. Nama variabel itu adalah nama. Isinya nama itu Bian. Jadi ini nama, huruf N-nya ini harus kecil. Ini huruf N-nya harus kecil, dan jika terdiri dari 2 suku kata nama variabel, ini huruf N-nya yang kecil, huruf V yang besar, tanpa underscore, tanpa spasi. Jangan seperti ini. Nah, ini jangan underscore, jangan seperti ini. Karena ini ada peraturan sendirinya. Kemudian penulisan string dan angka. String teks biasanya ditulis dengan diapit dan tanpa dipetik. Tanda petik, diapit tanda petik. Sedangkan angka dan tipe data boolean itu tidak ditulis dengan tanda petik. Nah, ini contoh string. Contoh string itu ada garis tanda petik 2 di atasnya, teman-teman. Jadi di dalam petik 2 ini ada pembuka. Petik pembuka, ini petik penutup. Ini merupakan string, ini stringnya. Kemudian jika angka, ini angka tanpa ada tanda petik. Jika ini ada tanda petiknya, maka akan dibaca string. Kemudian ini juga angka, ini merupakan boolean. Float teman-teman. Ini adalah float. Float itu bilangan desimal. Ini string, ini integer, ini float, ini boolean. True dan false itu boolean. Kemudian reserve keyword. Reserve keyword itu apa sih? Jadi reserve keyword itu adalah ini kata kunci yang tidak boleh digunakan sebagai nama variabel. Nah, pada C# terdapat beberapa reserve keyword. Jadi misal ini kelas di sini atau void di sini tidak boleh kita isi void di sini, nama variabel itu adalah void. Itu akan error, itu pasti error teman-teman, karena itu menyalahi aturan. Jadi reserve keyword ini adalah daftar reserve keyword yang tidak boleh kita gunakan sebagai nama variabel. Ini adalah daftar reserve keyword yang tidak boleh sama sekali digunakan untuk dijadikan nama variabel. Oke. Sedangkan selengkapnya kamu bisa lihat di keywords. Ini bisa lihat keywords selanjutnya. Nah, itu mungkin peraturan-peraturannya harus kita patuhi agar codingan kita itu bagus, teman-teman. Agar codingan kita itu bagus, dan ini langkah awal menuju sebagai programmer profesional, harus mengikuti aturan. Coba saya lihat waktunya sekitar 10 menit. Jadi untuk
pengenalan variabel, pengenalan tipe data, dan operator mungkin akan saya lanjutkan di video berikutnya ya teman-teman. Jadi ini dibagi lagi jadi dua video, atau ini video tersendiri. Jadi jika kalian suka video ini, silahkan klik tombol like, search video ini ke teman-teman kalian agar channel ini diketahui oleh teman-teman kalian. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan jangan lupa klik tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan isi di kolom komentar. Sekian dari saya, jangan lupa selalu save progres kalian.